Dan untuk membahas terkait kiat mengelola dan menggunakan dana dari tunjangan hari raya ataupun THR, kami telah terhubung dengan Department Head Wealth Management Division BRI, Irma Yanti. Selamat pagi Bu Irma, apa kabar? Selamat pagi Mas Bram, apa kabar? Baik, Baik. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu untuk Anda Bu Irma. Bu Irma, kalau kita perhatikan Lebaran kurang lebih 2 minggu lagi begitu ya, dan juga 1 minggu sebelum Hari Raya juga ditetapkan untuk membayar THR bagi para pelaku usaha. Sebenarnya terkait kondisi ini bagaimana seharusnya manajemen dari penggunaan THR sendiri untuk masyarakat, dan sebetulnya kebutuhan apa saja yang seharusnya jadi prioritas penggunaan THR di tahun ini? Baik Mas Bram, selamat pagi. Jadi sebetulnya sesuai dengan konsep kita pada pagi hari ini, bagaimana penggunaan THR itu lebih produktif. Sebetulnya yang pertama kali kita harus rencanakan adalah kita harus mengalokasikan perencanaan anggaran tentunya. Karena dengan kita mengalokasikan perencanaan anggaran, kita juga harus memerlukan atau keperluan-keperluan lebaran yang memang kita harus persiapkan lebih awal. Kemudian kita juga harus mengutamakan kebutuhan-kebutuhan selama pengeluaran konsumsi di bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus melunasi hutang-hutangnya kita. Jadi karena dengan kita melunasi hutang, kita akan mengurangi beban hutang dan meringankan kondisi keuangan tentunya. Dan di samping itu, kita juga harus menyisihkan dana darurat dan investasi. Kenapa? Karena dengan investasi itu adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kita mewujudkan impian-impian kita di masa depan. Ya. Selain itu juga karena kita juga mendapatkan THR, tentunya kita juga dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita harus mengeluarkan sedekah. Jadi selain zakat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini bisa juga dijadikan momen untuk memperbesar amal ibadah kita melalui sedekah. Dan juga salah satunya untuk kepentingan kita pribadi tentunya. Seperti itu Mas Bang. Oke baik, Bu Irma, di sisi lain untuk pengelolaan keuangan begitu ya, khususnya apakah juga bisa hanya mengandalkan THR begitu untuk berbagai kebutuhan di momen Hari Raya di tahun ini? Ya, betul sekali Mas Bram. Jadi sebetulnya THR ini kan ditujukan agar pekerja yang jadi sebenarnya untuk mengandalkan THR ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber ya untuk kita berkebutuhan di momen hari raya. Biasanya THR ini ditujukan kepada para pekerja yang di mana tengah-tengah melonjaknya harga kebutuhan di hari raya. Ini merupakan sebuah benefit yang bisa memastikan kesejahteraan kelompok pekerja selama hari raya berlangsung. Nah, kenapa seperti ini? Karena dengan kita salah satunya juga mengurangi hutang konsumtif yang biasa dikeluarkan masyarakat selama hari raya berlangsung, dan juga menjadi modal keluarga untuk keperluan mudik dan acara keluarga yang lainnya. Mungkin karena kita selama ini sudah pandemi 2 tahun ya, mungkin mereka atau masyarakat yang sudah kangen dengan pulang mudik. Nah, ini merupakan salah satu momen juga yang dibutuhkannya biaya selama kita mudik lebaran. Dan yang ketiga itu juga sebagai biaya untuk keperluan keagamaan seperti kita membayar zakat infak atau acara-acara yang lainnya. Dan yang samping itu kita juga menjadi sumber keuangan keluarga yang di mana kan harga-harga juga akan sedikit melambung ya pada saat lebaran nanti. Nah, ini merupakan dana-dana spare yang memang kita harus alokasikan ke dana-dana tersebut. Dan kemudian juga dana tambahan untuk keluarga yang ingin berlibur selama hari raya. Nah, mungkin ini salah satunya yang mungkin juga kita gunakan pada saat kita libur hari raya nanti, Mas Bram. Oke baik, tadi juga sudah disinggung sedikit begitu ya bagaimana pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan THR di tahun ini. Apakah juga memungkinkan Bu Irma mengalokasikan THR untuk tujuan yang produktif, mengingat biasanya orang juga sudah punya prioritas masing-masing dalam menggunakan THR. Misalnya Ya, tadi juga Anda sebutkan untuk mudik, membayar THR asisten rumah tangga atau juga pekerja, bayar zakat dan juga dan lain-lain begitu. Dan juga ditambah lagi kalau kita perhatikan juga jumlah THR kan juga terbatas. Kira-kira menurut Anda juga bagaimana caranya agar THR yang jumlahnya terbatas ini juga bisa digunakan secara lebih produktif? ya, betul sekali Mas Bram. Jadi bagaimana THR ini kita gunakan untuk lebih hal-hal yang lebih produktif. Karena sebagai alternatif THR ini bisa kita manfaatkan untuk belanja yang sifatnya produktif tentunya. Seperti kita salah satunya adalah investasi. Karena hal ini akan dilakukan mengingat THR itu bukan merupakan gaji rutin ya, atau pendapatan rutin yang setiap bulannya kita dapatkan. Nah, ini penting untuk melakukan perencanaan keuangan ketika seseorang baru mendapatkan THR agar tidak terjadi pengeluaran yang membesar atau membengkak selama di bulan Ramadan. Sebetulnya dana THR idealnya itu dialokasikan untuk 3 kebutuhan pokok. Yang pertama adalah untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri itu sendiri.
Dan yang kedua, untuk membayar hutang. Dan yang ketiga, untuk investasi tentunya. Jadi ada beberapa dana-dana yang dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baik, bicara terkait persentase pembagian ataupun pengelolaan dana THR begitu ya Bu Irma, berapa persen sih kira-kira dana THR yang bisa dialokasikan begitu untuk tujuan yang lebih produktif? Misalnya tujuan produktif ini bisa usaha dan juga investasi seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya, betul. Jadi gini, jadi selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Lebaran, ada baiknya kita menyesuaikan beberapa persentase untuk berinvestasi ataupun modal usaha. Modal usahanya nanti kita juga bisa merupakan modal usaha ataupun bisnis-bisnis yang sifatnya adalah sederhana mungkin daripada bisnis rumahan atau lain sebagainya. Nah, di sini kita juga selain untuk menambah aset juga untuk membantu keuangan secara tetap stabil setelah Lebaran. Jadi jangan sampai nanti kita sudah menggunakan semua mengalokasikannya pada saat Lebaran, tapi setelah Lebaran kita semuanya kosong. Nah itu, jadi ada beberapa persentase yang sebetulnya secara idealnya yang memang kita gunakan pada saat kegunaan THR tersebut adalah yang pertama adalah 30% itu untuk kebutuhan dan kewajiban. Jadi kebutuhannya kita selama Lebaran dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita keluarkan. Seperti misalnya hutang, dana darurat, ataupun investasi. Nah kemudian di samping itu kita juga ada yang namanya tadi 30% untuk kebutuhan dan kewajiban ya. 20%-nya lagi untuk kebutuhan dana darurat dan 20%-nya lagi untuk kita berinvestasi. Nah 10% itu biasanya kita gunakan dan memang wajib kita gunakan untuk beramal seperti zakat atau sedekah dan lain-lain. Nah, kemudian ada 10% lagi kita untuk kebutuhan untuk kolega ya, misalnya kita memberikan parcel kepada saudara atau kolega dan lain sebagainya. Dan sisanya 10% itu tentunya untuk diri kita sendiri. Jadi ada porsi-porsi yang memang kita alokasikan ke beberapa poin-poin pada saat kita mendapatkan dana THR tersebut. Jadi selain untuk kebutuhan kewajiban, dana darurat, investasi, juga beramal, dan juga untuk kebutuhan emosional sendiri yang seperti keluarga, kolega, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa sebenarnya kita juga ada untuk self reward, jadi untuk diri kita sendiri. Itu adalah 10% dari total nominal persentase yang kita harus alokasikan dari dana THR tersebut. Oke, dan ini juga menjadi menarik apabila kita bicara terkait investasi begitu ya Bu Irma, karena memang THR ini juga perlu diinvestasikan agar memang tidak jadi kosong begitu setelah Lebaran ataupun Hari Raya nanti. Kira-kira jika untuk investasi ke instrumen apa saja sih Bu sebaiknya dana THR juga diinvestasikan? Ya, jadi sebelum kita menentukan instrumen keuangan, sebetulnya langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu dan kita harus mengetahui dan mempelajari opsi instrumen yang ada. Misalnya seperti apa? Seperti produk-produk seperti deposito, reksadana, obligasi, ataupun saham. Jadi kita harus menyesuaikan pilihan instrumen keuangan tersebut yang tepat dengan profil resiko dan tujuan-tujuan investasinya kita. Nah, kemudian yang kedua, di tengah pandemi masyarakat yang saat ini, jadi sekarang sebetulnya masyarakat itu sudah mulai menyadari akan artinya atau mahalnya kesehatan. Jadi selain investasi tersebut, kita juga harus sebagian kita mengalokasikan kepada asuransi. Jadi baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Karena dengan asuransi tersebut kita bisa melindungi aset yang kita miliki bagi kehidupan dan tidak perlu mengeluarkan dana-dana tambahan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa porsi-porsi selain daripada investasi juga kita harus kepada asuransi, karena asuransi tersebut adalah memprotek diri kita dan keluarga kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Seperti itu Mas Bram.